Halo semuanya, kembali lagi bersama Kang Afif di sini. Untuk Anda yang pernah membuat target-target seperti ingin rajin olahraga, ingin belajar masak, ingin coba bisnis, ingin nurunin berat badan, ingin lulus kuliah, ingin rajin baca buku, dan lain-lain, coba deh Anda ingat-ingat lagi. Anda lebih banyak yang terwujudnya atau kok semakin lama malah semakin memudar ya target-targetnya? Saya yakin sekali kalau Anda seperti pada umumnya, biasanya nih kebanyakan malah memudar. Atau minimal udah mulai sih, tapi semangat di awalnya aja dan setelah itu entah kemana target-targetnya. Jadi gagal deh mencapai tujuannya. Kan sayang, betul nggak? Nah, tenang. Di pertemuan kali ini saya akan mengajak Anda untuk merefleksikan diri supaya Anda bisa lebih mencapai target, resolusi, dan tujuan Anda. Dan menjadi lebih positif dengan hal-hal yang sebenarnya sederhana ini. Simak terus videonya ya. Nggak bisa dipungkiri bahwa untuk mencapai target dan cita-cita itu tidak bisa dicapai dalam 1 atau 2 hari saja. Melainkan harus melewati berhari-hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Oleh karena itu, maka salah satu kunci yang penting banget adalah mau nggak mau kita harus bisa merubah kebiasaan kita menjadi lebih baik lagi. Yes, kita bisa memulai dengan membangun kebiasaan yang baik. Dan tahu nggak, kalau ternyata nih, kebiasaan kecil itu bisa menghasilkan dampak yang besar banget. Seperti yang dikatakan oleh James Clear bahwa 1% lebih baik di setiap harinya. Mungkin ketika Anda mendengar 1%, Anda akan berpikir kalau itu adalah sebuah angka yang sangat kecil dan mungkin jadinya nggak akan berguna untuk kedepannya. Tapi coba deh, hal kecil itu Anda lakukan secara terus-menerus setiap harinya, apa yang akan terjadi pada hidup Anda? Yes, hal tersebut malah akan membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Inilah yang sering dikenal dengan istilah atomic habit. Ya. Atomic habit ini adalah suatu istilah yang terinspirasi oleh atom-atom berukuran kecil. Tapi dia mampu membentuk senyawa berukuran besar dengan fungsi yang baru. Sehingga atomic habit itu bisa diartikan sebagai suatu rangkaian proses membangun kebiasaan baru secara konsisten untuk memperoleh self-improvement setiap hari secara bertahap sebesar 1% untuk membentuk suatu perubahan hidup yang besar. Misalnya nih, kalau misalnya Anda merasa bentuk badan Anda kurang ideal, Anda pergi berlari selama 20 menit, pasti besoknya badan Anda belum ideal. Ya kan gitu, karena baru 1 kali tuh. Ya. Begitu juga misalnya Anda nggak mungkin tuh bisa tiba-tiba gemuk hanya karena makan nasi goreng porsi jumbo buat makan malam, tapi hanya 1 kali saja. Nah, tapi coba kalau misalnya perilaku itu Anda lakukan hari demi hari, ya, maka akan bisa menghasilkan dampak yang besar. Contoh, kayak tadi, makan nasi goreng porsi jumbonya setiap malam, maka tanpa Anda sadari, berat badan Anda itu bisa bertambah setelah beberapa bulan. Atau misalnya kayak yang barusan lari tuh, ya, ketika Anda itu melakukan 20 menit setiap hari, ya, maka badan Anda nanti lama-kelamaan akan menjadi ideal, bugar, meskipun Anda tidak menyadari perubahan tersebut. Nah, kalau Anda ingin membuat perubahan positif dalam hidup, maka Anda juga harus menyadari bahwa perubahan-perubahan tersebut itu pasti membutuhkan kesabaran. Jadi, kunci untuk membuat perubahan besar dalam hidup tidak harus melibatkan perombakan besar di satu waktu. Ya, Anda juga tidak harus merombak perilaku atau merevolusi diri Anda besar-besaran. Sebaliknya, Anda bisa membuat perubahan kecil dari perilaku Anda yang kalau Anda lakukan secara rutin, itu akan menjadi kebiasaan yang dapat membawa dampak besar. Nah, terus gimana nih Kang? Biar kebiasaan itu terbentuk. Memang kadang kelihatannya sulit ya untuk membangun kebiasaan. Mungkin ketika Anda ingin ada perubahan dalam diri, di awal tuh Anda semangat sekali, lama-kelamaan jadi memudar. Nah, tahu nggak? Kalau ternyata otak kita itu selalu mencari cara untuk merespons situasi baru melalui proses trial dan error. Ada seorang psikolog di abad 19 namanya Edward Thorndike. Dalam penelitiannya menunjukkan suatu kebiasaan dimulai dengan adanya suatu isyarat untuk pemicu untuk melakukan tindakan. Contoh, misalnya kalau Anda nih biasa minum kopi di pagi hari, ya, maka bangun tidurnya Anda itu merupakan salah satu isyarat yang memicu keinginan Anda untuk minum kopi. Lalu, tanggapan Anda dari isyarat tersebut adalah dengan bangun dari tempat tidur, kemudian
bikin secangkir kopi dan minum. Nah, hasil yang didapat yaitu Anda merasa segar dan siap menghadapi dunia. Ya. Nah, itulah contoh kebiasaan yang dibikin dalam diri kita. Namun, untuk membentuk kebiasaan itu ada langkah yang harus Anda penuhi agar kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat mudah dibentuk dan dapat dilakukan secara berulang atau biasanya dikenal dengan habit loops. Nah, ini menarik dan penting nih, cara untuk merubah kebiasaan yang efektif sekali. Catat ya. Langkah pertama adalah cue, isyarat, make it obvious, atau buatlah agar terlihat. Nah, cue ini merupakan suatu penggerak atau stimulus awal yang akan memunculkan craving nantinya. Ya, craving itu membuat target Anda itu menjadi lebih menarik dan memotivasi Anda. Jadi, ketika kita memahami bahwa rangsangan tertentu itu bisa mendorong sebuah perilaku, kita dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mengubah kebiasaan kita. Gimana caranya? Nah, salah satunya adalah dengan mengubah sekeliling dan lingkungan di sekitar kita itu untuk mendorong kebiasaan yang lebih baik. Misal, Anda sedang ingin membiasakan untuk membatasi bersosial media. Nah, caranya adalah Anda bisa menonaktifkan atau menguninstall sementara sosial media di handphone Anda. Jadi ketika Anda melihat handphone, itu Anda tidak memiliki akses untuk media sosial. Nah, ada cara bagus kedua untuk memperkuat isyarat cue ini adalah dengan menggunakan implementation intentions. Nah, kebanyakan dari Anda mungkin cenderung nggak terlalu yakin terhadap niat Anda. Misal, ketika Anda ingin menerapkan pola hidup sehat, mungkin Anda sering bilang, aduh pokoknya aku harus menjaga pola makan. Lalu, Anda berharap untuk tetap konsisten apa yang Anda katakan. Nah, disinilah implementation intentions ini bisa menciptakan rencana yang lebih baik, detail, seperti menetapkan kapan dan di mana Anda mau menerapkan kebiasaan yang ingin Anda kembangkan tersebut. Ada sebuah studi menarik tentang pemilu di Amerika Serikat, itu menemukan bahwa warga negaranya yang ditanyain pertanyaan seperti ini, jam berapa Anda akan milih suara? Dan naik apa Anda akan pergi ke pemilihan suara? Nah, orang yang ditanya dengan pertanyaan itu lebih kemungkinan besar akan benar-benar datang ke pemilihan suara dibandingkan orang-orang yang hanya ditanya kayak gini, kamu mau memilih siapa? Si A atau si B? Misalnya gitu. Ya. Nah, jadi ini bisa Anda aplikasikan juga untuk diri Anda. Ya. Untuk Anda misalnya yang ingin olahraga lari misalnya. Nah, Anda jangan hanya mengatakan, pokoknya aku akan lebih sering lari pagi. Nah, itu enggak tuh. Tapi Anda kasih cue, isyarat, dan detailsnya. Seperti misalnya, saya akan lari setiap Senin, Rabu, dan Jumat saat alarm berbunyi, gitu ya. Dan yang pertama saya lakukan adalah saya akan menggunakan sepatu perlengkapan lari dan berlari sejauh 2 kilo, gitu. Nah, kemudian tempatkan juga tuh sepatu Anda itu di tempat yang bisa Anda lihat. Ini bisa membantu rencana Anda itu menjadi lebih terstruktur, disertai dengan tanda-tanda atau cue-cue yang jelas itu, isyarat yang jelas. Hasilnya ini bisa membuat Anda terkejut karena kebiasaan Anda akan terbentuk dari hal itu. Yang kedua adalah craving. Make it attractive atau bikin target-target Anda itu menjadi menarik. Nah, craving ini adalah suatu motivasi yang mendasari sebuah kebiasaan. Ya, jadi penting nih ya untuk Anda bikin kebiasaan. Tanpa adanya craving, maka Anda tidak akan termotivasi itu untuk mengejar target-target Anda sampai tuntas. Perlu Anda tahu bahwa otak kita itu melepaskan hormon dopamin. Hormon yang membuat kita senang ya pada saat kita melakukan hal-hal yang menyenangkan. Seperti misalnya melakukan hobi, bersenang-senang, makan yang nikmat. Nah, itu tuh hormon kita itu muncul, hormon dopamin. Nah, ternyata bukan saat kita melakukan saja. Ya, tapi Anda juga bisa mendapatkan rasa senang dari dopamin itu ketika Anda hanya baru merencanakan melakukan aktivitas-aktivitas menyenangkan tersebut. Ini keren ya, baru merencanakan aja tuh itu udah keren ya, udah keluar tuh dopaminnya. Nah, itu adalah cara otak untuk mendorong kita berani melakukan sesuatu. Jadi, sistem penghargaan reward di dalam otak kita itu seperti kayak misalnya Anda menginginkan suatu itu setara dengan Anda
mendapatkannya. Ya. Hal ini juga lah yang menjelaskan kenapa ketika kita menghayal, ya, ketika menghayalkan sesuatu gitu tentang apa yang kita inginkan itu kok rasanya seneng banget ya, kita bisa jadi happy. Nah itu karena hormon dopaminnya itu keluar. Nah jadi Anda bisa menjadikan pemahaman ini ya menjadi hal yang positif ketika Anda mencoba untuk membentuk target atau kebiasaan baru. Contoh, misalnya kalau Anda memposisikan kebiasaan positif menjadi sesuatu yang Anda nantikan, ya kebiasaan positif menyenangkan, maka kemungkinan besar Anda akan mengikuti dan melakukan kebiasaan itu dengan benar. Anda bisa mewujudkan kebiasaan positif tersebut dengan tadi temptations bundling atau teknik di mana Anda melakukan perilaku yang penting yang kurang disukai lalu menghubungkannya dengan perilaku yang sangat Anda sukai. Perilaku yang awalnya itu tidak Anda sukai lama-kelamaan bisa menghasilkan dorongan dopamin dan jadinya termotivasi untuk terus melakukannya. Contoh, misalnya ada kisah menarik di Irlandia nih. Ada seorang mahasiswa namanya Ronan Byrne. Dia ini ingin banget punya kebiasaan olahraga. Tapi masalahnya dia nggak suka olahraga. Di sisi lain, dia sangat suka nonton Netflix, film. Nah, jadi dia mengubah kebiasaan olahraganya dengan menghubungkan sepedanya dengan laptopnya. Nah, dia akan membuat sistem di mana filmnya ini baru akan menyala ketika dia mengayuh sepedanya dengan kecepatan tertentu. Nah, jadi dia menghubungkan tuh olahraga ya yang awalnya tidak dia sukai tapi dia ingin ya punya kebiasaan itu dengan yang ia sukai. Gitu ya, itu adalah dengan nonton. Jadinya secara tidak langsung mengubah aktivitas yang tadinya tidak menyenangkan menjadi aktivitas yang menyenangkan. Nah, gitu. Nah, jadi banyak nih cara-cara yang bisa Anda lakukan untuk membentuk kebiasaan yang Anda inginkan itu menjadi menarik. Ya gitu. Jadi Anda coba tuh pikirkan, oke, saya pengen punya kebiasaan apa, tapi nggak terlalu suka nih. Nah, cari apa yang sukanya, kemudian coba kaitkan di situ. Ya. Nah, itu adalah cara kedua. Yang ketiga adalah respons. Make it easy. Buatlah hal tersebut jadi mudah. Target-target Anda jadi mudah. Ya. Jadi ketika Anda sering menghabiskan banyak waktu untuk aktivitas yang mudah dilakukan, seperti misalnya yang mudah tuh scrolling media sosial, itu kan nggak butuh banyak tenaga tuh, sehingga jadi cepat mengisi banyak waktu Anda. Beda halnya dengan misalnya harus melakukan 100 push up, atau belajar fotografi, itu kan membutuhkan banyak waktu, tenaga. Nah, ketika Anda mengulangi hal tersebut sampai setiap hari, ya sampai menjadi kebiasaan, mungkin nggak mudah. Jadi, ketika Anda membuat hal yang tidak mudah menjadi mudah, kuncinya adalah dengan mengubahnya menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kayak contoh sederhana lainnya, misalnya ketika Anda pergi ke satu tempat yang baru, ya itu kan rasanya kayak jauh, susah. Tapi coba ketika sudah berulang kali gitu, udah menjadi kebiasaan, rasanya kan waktu nggak kerasa, kayaknya mudah, ya gitu. Nah, untungnya saya punya beberapa trik yang bisa Anda lakukan untuk membuat segalanya itu tampak mudah. Yang pertama adalah fokuslah dalam mengurangi atau menambah hambatan. Jadi hambatan ini itu Anda fokuskan. Contoh misalnya gini, kalau Anda misalnya ingin menghabiskan lebih sedikit waktu untuk nonton TV, ya mengurangi waktu nonton TV. Nah, maka caranya Anda bisa menambah hambatannya, yaitu dengan cara mencabut kabelnya, melepaskan baterai dari remote-nya. Nah, dengan cara ini, itu bisa membuat hambatan meningkat. Sehingga Anda hanya menonton saat Anda benar-benar ingin nonton. Karena apa? Hambatannya banyak. Kan biasanya gitu, kita, wah malas harus bikin ini dulu, harus itu dulu, gitu. Trik yang kedua, untuk membuat kebiasaan menjadi lebih mudah dilakukan dalam jangka panjang, adalah coba deh dengan aturan 2 menit. Nah, cara ini juga dapat membuat aktivitas baru itu terasa mudah. Jadi prinsipnya adalah gini, aktivitas apapun yang Anda dapat ubah menjadi kebiasaan yang bisa dilakukan hanya dalam waktu 2 menit, maka lakukanlah. Contoh, misalnya ketika Anda ingin punya kebiasaan baca buku tuh, ya, membaca lebih banyak baca buku. Itu biasanya kan nggak cukup tuh, hanya dengan komitmen untuk baca 1 buku setiap minggu. Nah, Anda bisa merubahnya, bisa mulai dengan membaca 2 halaman per malam, ya. Nah, itu bagus tuh ya. Contoh lagi misalnya ya, Anda ingin bisa lari maraton. Nah, caranya gimana? Anda bisa meluangkan waktu setiap hari ya setelah kerja atau aktivitas Anda untuk memakai perlengkapan lari. Pakai aja ya 2 menit tuh ya. Nah,
dengan aturan 2 menit ini, itu secara nggak langsung tuh bisa membuat kita, ya, itu membentuk kebiasaan yang mudah dicapai dan bisa membawa kita itu ke hal-hal yang lebih besar. Contoh, misalnya kayak tadi, Anda cukup memakai sepatu lari, ya. Nah, itu nanti secara nggak langsung, dorongan psikologis kita tuh, itu akan membuat kita tuh akhirnya mulai berlari. Atau kayak tadi yang baca buku tuh, target yang sederhana aja, 2 halaman per hari, ya. Nah, itu biasanya secara nggak sadar tuh kita bawaannya nanti pengen lagi baca halaman berikutnya gitu. Tapi kita tidak membebani otak kita harus, pokoknya malam ini harus baca 1 buku, 1 bab, 2 bab. Nah, itu enggak, ya. Cukup, malam ini saya pokoknya targetnya 2 lembar aja deh, gitu, ya. 2 halaman, gitu. Itu bebannya nggak berat, ya. Nah, tapi ketika melakukan, itu akan menjadi nantinya tuh kebiasaan jadi banyak, ya, jadi itu. Dan kalau misalnya kita mendapatkan manfaat positifnya, ternyata enak ya, seneng ya, itu akan menjadi habit. Nah, itu adalah trik yang ketiga. Sekarang masuk trik yang keempat, yaitulah reward, ya. Jadi make it satisfying, buatlah hal tersebut memuaskan, ya. Anda harus dapat reward dari apa yang Anda lakukan. Ini merupakan salah satu metode atau aturan yang paling penting untuk membentuk kebiasaan positif secara menyenangkan, ya. Hal ini juga bukan sesuatu yang mudah dilakukan, apalagi saat ini kita berada di hidup di mana apa yang kata peneliti sebut tuh suka disebutnya dengan delayed return environment, ya, atau lingkungan imbalan yang tertunda. Jadi maksudnya gini, Anda kayak contoh nih, pergi kerja setiap hari, tapi gaji yang dibayarkan itu adalah awal bulan depan. Nah, itu adalah delayed rewards. Atau misalnya Anda olahraga nih, Anda pergi ke gymnya setiap hari, tapi badan idealnya itu kan nggak saat itu, gitu kan. Nanti mungkin sebulan, 2 bulan kemudian. Nah, itu adalah delayed reward. Nah, masalahnya adalah otak kita itu terbiasa sama lingkungan yang langsung memberikan imbalan, ya, reward. Contoh, misalnya ketika lapar. Nah, itu kan langsung kita itu mencari makanan. Udah gitu, udah selesai, ya gitu. Nah, itu adalah instant reward, ya. Nah, yang namanya proses tentunya akan terlihat memuaskan apabila Anda memiliki perasaan kalau Anda mengalami suatu kemajuan. Anda bisa melihat sebuah kemajuan, ya, maka Anda bisa memberikan tanda pada kalender atau membuat catatan perkembangan tujuan Anda. Nah, kebiasaan memantau ini tentunya dapat memberikan kepuasan bagi Anda, ya, karena menjadi bukti tentang kemajuan yang telah dilakukan. Ya. Jadi contohnya gini nih, Anda mau buat target, ya gitu, kayak tadi misalnya badan berkurang. Itu kan kalau kita targetnya itu jangka panjang, ya, maka wah kok kayaknya nggak kelihatan ya perubahan-perubahannya gitu. Nah, takutnya menjadi cepat bosan. Oleh karena itu, Anda coba pecah menjadi jangka pendek gitu ya di kalendernya. Oh iya, hari ini saya sudah melakukan ini, apa ya perubahan yang saya rasakan? Oh iya, ternyata ada perubahan positif loh, meskipun itu kecil-kecil, ya gitu. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu adalah yang keempat. Yang kelima adalah membuat habit trackers dan kontrak. Ini masih berhubungan dengan yang keempat tadi, ya. Jadi kalau Anda masih sulit untuk mengatur kebiasaan yang sedang Anda bangun, ya, ini ada hal sederhana berikutnya yang bisa Anda lakukan untuk mengatasinya, yaitu habit tracking. Habit tracking ini adalah teknik yang sederhana, yaitu Anda hanya mencatat kebiasaan Anda selama membangun kebiasaan baik. Misal, Anda menyiapkan buku catatan di mana Anda mencatat segala kepatuhan Anda terhadap kebiasaan yang Anda jalani setiap malam. Atau Anda juga bisa menggunakan kalender atau buku harian sederhana dan membuat to-do list versi Anda sendiri. Anda bisa mencatat harapan dan tindakan apa yang akan Anda lakukan di to-do list, ya. Dan ketika Anda bisa menyelesaikannya, Anda checklist di situ, ya. Anda bisa merasakan manfaatnya yang membuat Anda itu tetap termotivasi. Jadi, perubahan kecil dalam perilaku Anda itu tidak akan berubah dalam satu malam. Tapi dengan merubah kebiasaan, ya, perilaku itu menjadi kebiasaan yang Anda lakukan setiap hari, maka itu bisa berpotensi membuat perubahan besar. Nah, karena merubah hidup itu bukan tentang membuat terobosan yang besar atau merombak seluruh hidup Anda, sebaliknya mengubah hidup itu dengan membangun sistem kebiasaan positif yang jika digabungkan itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Itu dia tips dan trik bagaimana membentuk kebiasaan positif baru dengan mudah dan sederhana. Lakukan hal-hal kecil dan namun rutin, atomic habit. Dampaknya bisa besar sekali di kemudian hari.
Oke, sampai sini dulu materi kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, bisa klik tombol like-nya. Juga untuk Anda yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan pencet loncengnya. Agar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya di channel Kang Afif ini yang bisa membuat Anda berkembang dan sehat secara psikologisnya karena Anda unik dan berharga. Oh iya, saya juga sudah menyiapkan beberapa video bermanfaat lainnya untuk Anda. Simak ya. Bye-bye.